Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Siap. Waduh, komandan Oh, saya yang komandan ini. Ketemu. Terima kasih bisa diterima di sini. Waduh, ini kantor kecil ini. Mudah-mudahan Iya. bisa. Ini ketemu bos laki-laki. Bosman kan bosnya laki-laki. Aduh. Ini dari Saya dari Kerawang. Terus ke Kerawang ke SMP. ya. Ke SMP. Ya. SMP sekolah Mas. Iya, sekolah. Oke. Motivasi guru, nemuin berbagai kasus yang harus diselesaikan. Oke. Kan saya ketemu di sekolah itu hanya satu pada mereka. Mana yang lebih dulu utama, akademik apa etika? Apa jawabannya? Iya, nggak bisa jawab. Etika dulu saya bilang, baru akademik. Betul. Negeri ini butuh etika. Akademik itu kan cuma tinggal baca aja. Bener. Gitu. Jadi saya sengaja nemuin nih. kenapa bawa pasukan ini cerita? Oh, sengaja harus disampaikan, kan saya menemui orang yang akan menjadi orang yang diminta nasihatnya Ampun. di Pemprov Jabar. Publik harus mengetahui yang dilarang oleh Kemenpan RB itu kan mengangkat staf ahli yang berbiaya, menimbulkan Betul. modal. Kalau Betul. yang relawan boleh dong. Amin. Nah, Itu kan yang Pak ya, maaf Pak Bosman nggak mungkin terima honor APBD. pasti itu. Ya kan? Itu diskusi pertama yang kita bilang kita bukan mau minta APBD, bener nggak? Iya. Tapi kita gimana melipat tigakan APBD? Iya. Jadi kan ya walaupun nggak terlalu gede, 31 triliun. Ya kan lumayan kalau dikelola dengan baik. Gede itu, Iya. gede banget itu. Bisa mendorong pertumbuhan. Benar. Karena kalau dipikir-pikir kemarin tuh pas ini udah manggil Pak Gubernur belum ya? Kan belum dilantik gitu ya. Kang Deddy aja. Jadi kita mikir ya waktu di WA ngobrol gitu, mikir-mikir. Yang saya lihat pertama adalah kayaknya kita harus bisa ngalahin Singapura ya, bener nggak? Oh iya. Apa sih yang Jabar Nggak punya. nggak punya? Semuanya serba punya. Singapura tuh semuanya impor gitu kan? Iya. Tapi kenapa dia bisa segitu kaya gitu? Mhm. Ya udah kita langsung mengemas, oh kebayang udah begini nih. Nomor satu emang akhlak. Mhm. Karena kita lihat cerita pertama, saya ingat sahabat saya Pak Gita Wirjawan diskusi langsung sama Lee Kuan Yew waktu dia sudah nggak jadi Perdana Menteri. Nasihatnya adalah sahabat saya aja waktu korupsi saya kasih pistol di depannya suruh bunuh diri. Itu karena korupsi nggak boleh ada gitu. Yang kedua apa yang Vietnam lakukan? Mhm. Ini pagi teman saya udah 3 orang kali karena saya naikin di IG cerita tentang ormas yang mengganggu Itu. dan dia sudah pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lu ke Vietnam deh. Itu clear, nggak ada yang namanya ormas. Jadi dagang itu tenang kata dia gitu. Oke. Saya bilang bentar lagi Jabar clear gue bilang gitu. Oh iya, kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Betul. 2, ngurusin pembangunan pabrik. 3, ngurusin orang yang masuk kerja. 4, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya ampun. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu. Kan gitu loh. Nah, saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana
untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat Oke. agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk, untuk menjamin infrastruktur tersedia, Wah. jalan darat, kereta api, pelabuhan, Keren. udara. Saya ingin itu, energinya dikerahin untuk itu, dan itu bisa menurut saya. Sangat bisa. Jadi kemarin saya cerita, nih kan rencananya itu tanggal 7 ya kita harusnya janjian itu. Mm-mm. Jadi tanggal 8 tuh saya ke Jogja. Jadi saya bilang, kenapa tiket dari Bandung ke Jogja nggak ada ya? Kereta aja masih ke Cirebon dulu, saya bilang gitu. Ini ibu kota provinsi ini. Oke. Bayangin, terus besok saya ke Bali, dari Jogja ke Bali, terus Bali mau ke Bandung lagi. Nggak ada. Iya, ibu kota provinsi hari ini nggak bisa turun pesawat di Bandung, Pak. Atau yang terdekat deh. Yang terdekat ya ke Kertajati. Iya. Tapi kan pesawatnya Nggak banyak. Nggak ada. agak jarang. Nah, itu Kertajati itu tantangan awal saya. Karena itu sudah dibangun dengan investasi 900 miliar per satu. Ya kurang lebih kalau digabung-gabung sih 7 triliun loh itu. Oh, iya? Dengan tanah ya, dengan tanah. Oh, sudah segitu? Oh, Ya kalau digabung-gabung ya dengan tanah segala macam bisa jadi segitu gitu loh kan. Dan itu biaya yang harus kita keluarkan dalam setiap tahun itu 50 miliar ya. 54 Hanya miliar Operasional. untuk operasional. Oh, oke. Oke. Dan nggak ada komersialnya saat ini? Iya belum ada, belum ngasilin. Oke. Nah kemudian juga Kertajati juga kan banknya harus distorin. Kan uang pinjaman. Iya. Kalau nggak distorin nanti macet asetnya kan yang diambil. Kalau kita... Nah sarannya Bosman nih, Kertajati gimana sih biar rame? Jadi saya tuh kemarin baru landing dari luar negeri dan saya cukup kaget Terminal 3 isinya umroh ikut ke sana. Nah, punten aja umroh itu kan yang berangkat satu yang nganter se-RT gitu kan. Iya. Begitu yang berangkat satu keluarga nganter satu kampung gitu. Jadi kumuh sekali. Jadi saya pikir aja, kenapa nggak pindahin ke Kertajati aja seluruh haji umroh gitu. Jadi nggak gabung sama international landing dengan yang spiritual gitu. Nah, sarannya apa buat Kertajati biar mengalami pertumbuhan, biar bisa terbang dengan baik? Saya rasa kalau lihat 50 juta penduduk Jawa Barat ditambah separuh Jawa Tengah, maka Kertajati itu menjadi sebuah potensi untuk saat ini mungkin haji umroh dulu karena hampir 1 juta orang umroh setahun dari 2 provinsi ini. Gitu kan, terus ya haji, jadi buatin asrama haji untuk manasiknya ada di situ. Jadi asrama hajinya di Pondok Gede kan udah jelek sekali. Pindahin aja semuanya. Kalau begitu yang harus kita lakukan hari ini di perubahan anggaran tahun 2005 saya pimpin, udah deh saya bangun asrama haji di dekat Kertajati. Dan minta Departemen Agama memang. Asrama haji dan umroh, agamanya lagi nggak punya duit. Makanya kan kita yang bangun. Asrama haji dan umrohnya kita bangun di dekat Kertajati ya. Kertajati. Itu solusi pertama. Kalau penerbangannya misalnya di luar penerbangan umroh, misalnya kita bantu diskon tiket. Masih berani. Itu yang dilakukan oleh semua Vietnam, Kamboja, Laos. Vietnam melakukan diskon tiket, mensubsidi tiket. Subsidi. Jadi kita tuh 1 juta bisa bolak-balik Vietnam. Jadi spend di sananya yang di trik itu yang kita harus lakukan. Taruhlah misalnya kalau penerbangan ke Bali misalnya kan, biar orang bisa lewat Kertajati, penerbangan kemari 1,5 juta. Subsidi. Kita udah deh kalau di Kertajati 1 juta. Bener. Orang pada naik situ ya? Orang naik situ. Bener itu. Terus kemudian ini bis Nah, angkutan. yang dari Bandung menuju Kertajati. Berapa jauh sih itu? Ya sekarang belum ada. Udah ada bisnya belum? Belum kan? 2 jam. 2 jam. Harus ada kayak damrinya. Iya, maksudnya Shuttle. kita siapin shuttle dari Bandung ke situ dengan waktu tempuh dibikin 1 jam nyampe. Bisa. Kalau pesawatnya murah, shuttle-nya tepat waktu dan murah, pasti tumbuh. Maksudnya kita mau ke Bandung, ya landing Kertajati nggak ada masalah, ketimbang landing Jakarta. Sekarang itu dengan ditutupnya Husen, yang untung tuh Halim.
Iya, betul. Sama Wus. Betul. Ada bus Betul. 40 menit Di Bandung ini Halim langsung berangkat. langsung Itu. berangkat. Walaupun bandaranya terbatas banget, orang nggak peduli dan rame terus. Nah, kita kan punya IPTN, kan punya PTDI, kan punya. Kenapa nggak itu digedein aja sekalian? Ya kalau digedein Husein berarti Kertajati mati. Kalau Husein ditutup, Kertajati tidak diurus, Kertajati mati, Husein mati. Pak. Iya juga. Ya, saya kan pemimpin politik Iya, betul, yang betul. nanti saya akan merumuskan mana yang terbaik. Betul. Ya, kita taruh di meja dulu. Iya, taruh di meja dulu lah. Oke. Taruh di meja dulu, ya kan? Betul. Kalau Husein dibuka, Kertajati mati, Mati, ya kan? pasti. Husein ditutup, Kertajati nggak diurus dengan baik, Kertajati mati, Husein mati. Halim yang panen. Halim yang panen. Karena ada Wus, benar tadi. Ada bos. Itu orang naik bus ke Halim cepat naik pesawat. Benar. Dan yang paling untung ya kalau di Halim Batik Air. Iya, benar. Pintar. Pinter juga ya bisnisnya. Ya kan orang rata-rata sekarang pergi ke Bali, pergi kemanapun di Halim aja naik batik. Halim semua. Benar. Itu yang harusnya hak Kertajati gitu. Kertajati. Berapa hektar sih ininya? Luasnya apa? BIJB. JB. Ya BIJB namanya BIJB. Perusda ini ya? Modalnya 2,5 triliun. Luasnya berapa? Luasnya Kan tidak semuanya jadi bandara kan? Ada fasilitas penunjangnya kan. Itu rencana mau jadi apa? Kalau grand design pertamanya? Kan mungkin itu terintegrasi dengan kawasan Mm-mm. industri rebana itu. Ya kan? Oke. Ya, rebana. Iya, tahun industri rebana. PSN. Ya nanti kita itulah menjadi opsi yang lain adalah kalau itu menjadi bandara haji dan umroh, ya sudah opsi lain di situ kita bikin asrama haji yang representatif. Gantiin, pokoknya kalau bisa Dan tidak gantiin. mahal-mahal juga lah asrama haji. Bahkan sebentar dia in out Ya, banyak. 10 miliar juga rapih, bagus. Dan kalau bisa gantiin Pondok Gede. Pondok Gede kan udah ini ya, Udah jelek, maksudnya jelek. udah tua. Dan kalau di situ cocok banget asrama haji bisa nampung 1.000 kamar kan? cukup Ya. 800 hektar. berapa? 1.800 hektar. 1.800. Nah, sekarang sisanya jadi apa? Eh, Sawah? Terminal penumpangnya itu Enggak kepake semua kan? enggak, Ada sawah sebagian. 121.000 meter. 121.000 meter terminal penumpang, 90.000 meter perseginya itu terminal kargo. Jadi memang Kertajati itu runway-nya dibanding Soekarno-Hatta aja bagus. Jadi kelebihan Kertajati itu runway-nya paling bagus. Betul. Runway paling bagus. Tanah kiri kanannya kalau Sawah. masih sawah Sawah. kita kelola deh. Sawah. Karena untuk ketahanan pangan ya. Iya. Kita kalau itu kita produktifin, kita kelola. Maksudnya lebih agresif lagi kita iniin. Nah sekarang kan dari sisi tantangan apa yang bisa kita saingi? Misalnya kita harus bersaing dengan industri yang ada di Vietnam. Apa di Vietnam yang selain ramah, jaminan keamanan, pajak yang murah, tenaga kerja yang siap, apalagi Vietnam? Nggak punya itu aja. Itu aja. Itu aja. Jadi sebenarnya kita semua competitive advantage-nya Vietnam kita punya. Tinggal satu, begitu kita hilangin ormas dengan pengakuan ormas dan oknum-oknum tadi, jadi tentram, itunya hati itu tentram aja gitu. Iya kan orang pengen kenyamanan. Kelas Iya. menengah hidup itu kan pengen Dah kenyamanan. itu aja. Lagi makan aja nggak boleh diganggu. Itu. Lagi tidur aja nggak boleh berisik. Cuman itu aja. Mau itu AC-nya nggak terlalu dingin juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia perlu keamanan. Jadi Nah, dari sisi strategi, kemudian tawaran pada publik, apa sih dibanding kelemahan-kelemahan kita yang orang tetap bertahan di Indonesia berinvestasi? kalau manufaktur itu mendekatkan ke bahan baku. Oh. Itulah Indonesia sampai kapanpun tetap jadi darling. Oh. Karena kalau sumbernya di sini sebenarnya enaknya di sini pabriknya gitu. Nah, itu keunggulan kita. Jadi kita ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, Nikelnya udah bahan di baku sini. nikel Indonesia. Udah di sini.
Pabrik motor Indonesia, nikelnya Indonesia. Iya, baterai. Pabrik HP Indonesia. Itu udah di sini semua. Jadi seluruh bahan baku dunia digital Iya. dan dunia otomotif intinya di nikel. Bahannya Kita punya nikelnya. udah nomor 1, udah 70%. Tanpa dunia. nikel kita dunia tidak bisa berputar. Betul. Hebat dong Indonesia. Makanya. Ini yang disebut dengan hilirisasi itu. Betul. Karena itu karena mendekati bahan baku dan nggak bisa. Jadi mereka begitu ini aman, mereka balik lagi. Mereka nggak akan pernah bisa. Kita bisa dong urus nikel dari tambang nikel sampai menjadi produk Baterai, jadi misalnya bisa. kan kemudian menjadi bahan industri handphone, industri Bisa. otomotif di Indonesia semuanya. Bisa. Nggak akan ada yang nganggur dong kalau gitu. Harusnya nggak ada nganggur. Jadi misalnya perusahaan yang paling besar di dunia saat ini baterai adalah CTL gitu ya di Cina. Bahan bakunya kan dari kita. Kalau dia, oh di sini sudah aman, pindah dia. Oh, berarti gagasan saya hari ini kan saya mau memberikan beasiswa D3 dan S1. Saya ingin fokus pada engineer. Bener nggak? Saya banyakin sarjana-sarjana ahli otomotif, ahli listrik. Coding, AI, udah itu aja. Saya banyakin begitu dan anak-anak muda Jawa Barat saya sekolahin di situ. Betul. Jadi kalau industri ini tumbuh, mereka menjadi kelas menengahnya, penggerak sektor. Bener. Nah, kita tuh miris. Saya dalam periode saya 6-7 tahun berada di negeri seberang belajar, terutama di Amerika. Saya tahu sekali karena kita ngurus Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika. Itu waktu itu kita pernah menghitung ada 16.000 orang Indonesia di waktu zaman itu. Sekarang ya Pak Gita kan ngajar di Stanford, saya tanya sama dia berapa orang Indonesia di sana? 8.000-an. Oke. Berapa yang dibiayai oleh negara? Nggak sampai. Ya, angkanya kecil sekali. Sisanya swasta. Masalahnya apa? Masalahnya gini, Bro. 90% itu ngambilnya sosial, bukan sains. Betul gitu. Jadi ngambilnya bukan jelek ilmunya kayak manajemen. Gitu ya, bukan skill yang engineer, biologi atau ini, bukan yang kayak gitu. Logikanya sederhana, Pak. Orang sosial nggak bisa membuat otomotif, Nggak bisa. membuat elektrikal, membangun piranti digital. Tapi orang digital, orang matematika, orang fisika bisa jadi politisi. Bisa. Ya kan, lulusan IPS misalnya nggak bisa jadi dokter. Bener. Tapi dokter bisa mengerjakan pindah pekerjaan IPS. Bener. Nah, Tapi bukan merendahkan jurusan sosial, bukan. Cuman pada saat ini ilmu itu entah bagaimana bisa kita pelajari lewat buku. Tetapi ilmu yang benar-benar ilmu yang tadi seperti engineer, coding, scientist gitu segala macam, ini yang harus dirangsang. Dan inilah yang kemarin itu apa, kabur aja apa istilah? Oh, kabur aja. Kabur Kabur aja dulu ya. aja dulu. Itu sebenarnya dalam bahasa itu namanya brain drain. Brain drain itu brain, otak manusia Indonesia jadi kering karena orang pintar yang keluar. Itu disebut brain drain. Nah, kabur aja dulu sih problem utamanya apa sih? Menurut mereka kreativitasnya nggak teradop Di Indonesia di itu? Indonesia karena peraturan di Indonesia di pusat itu apa-apa harus ada aturannya dulu Oh. baru boleh. Jadi kalau belum ada aturan itu nggak Regulasi mengekang kreativitas. itu harusnya kalau sesuatu yang distract kan sesuatu yang tidak ada sebelumnya itu dijalankan dulu aja. Kalau perlu nggak ada izin nggak apa-apa, tapi masuk ke namanya regulatory sandbox. Ya udah jalan aja dulu, jangan nggak ada aturannya. Ya nanti di Jawa Barat kita buat ruang bagi Yang warga namanya- Jabar untuk Yes, itu. berkreativitas. Kalau dia bisa berkreativitas di bidang apapun, maka pemerintah provinsi akan hadir untuk mengurus regulasinya. Betul. Bukan mereka yang harus ngurus, biar kami yang ngurus. Salaman dulu, itu cocok itu. Itu loh. Itu. Makanya jangan kabur aja. Gampang nariknya kalau udah tahu. Iya. Begitu kita buka, Jabar lo balik di Jabar, Iya, lo balik. Makanya kita nah,
Makanya saya menyusun ini penting, orang dulu nyangka ke saya itu murni budaya kesenian. Saya bagi kantor wilayah saya jadi 5, Pak. Oke. 1, kantor gubernur wilayah budaya Sunda Kulon dan Betawi. Meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Siap. Oke. Ini 1 wilayah kebudayaan. Nah, yang kedua, kantor gubernur wilayah budaya Priangan. Kota Bandung, Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik, Sumedang, Sumedang. kemudian Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Kantor gubernur wilayah Sunda Pakidulan Selatan. Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Kemudian kantor gubernur wilayah budaya Cirebon, Sunda Wetan, yaitu Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Kantor gubernur wilayah budaya Sunda Tengah Betawi, Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Nah, sebenarnya dari situ itu saya akan memetakan letak karakter lingkungan. Ini sudah industri, ini adalah areal pertanian, ini menuju industrialisasi. Setuju. Sehingga dari situ saya ingin nanti memetakan sekolah berdasarkan karakter kebutuhan lingkungannya. SMK lebih SMK-nya. tepat. SMK-nya Nah, nanti yang di sini SMK-nya organik, Iya. ngurusin pertanian, yang ini ngurusin peternakan, yang ini ngurusin industri, yang ini ngurusin kelautan. Dulu tuh Cirebon Raja Udang masih Raja Udang nggak? Belum. Iya. Dulu kan di kota Udang kan, benar? Iya. Gimana sekarang? Nah, sehingga saya itu berencana begini, Pak. Mungkin bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Oke. Kayak apa tuh? Oke, saya rencana anak-anak jurusan SMK itu 1 tahun aja belajar akademis. Terus Yang tahun kedua dan ketiganya saya lepas. KKN. Langsung PKL selama PKL. 2 tahun di dunia nyata, bukan di dunia maya. Menurut Pak Bosman gimana? Waduh, itu saya tuh pernah bermimpi karena dalam satu periode saya waktu pernah di sebuah institusi ini saya mempelajari tentang Israel. Israel itu memang sampai sekolahnya kelas 10. 11 sama 12 itu dia baru dapat ijazah SMA. 2 yang dilakukan, kerja nyata dan wajib militer. Itu Israel ya? Iya, dan wajib militer. Jadi bela negara dan itu jadi satu. Dan ini Pak Prabowo suka nih, karena bela negara itu mindsetnya. Jadi waktu dia create ini untuk negara gitu. Dan saya berencana anak-anak yang suka balapan motor, bawa celurit di jalanan, saya mau masukin wajib militer. Ya, setuju. Jadi saya pernah mempromosikan wajib militer. Ada teman saya, ini benar-benar teman saya Chinese, yang dia bilang, "Lo gila ya kalau promosi wajib militer, kenapa? Anakku jadi NKRI, nggak mau tinggal di Singapura pasti," kata. Itu ada sahabat saya James Gui, dia orang Singapura, di Indonesia, istrinya anak sudah di Indonesia. Gue bilang, "Bro, kenapa lo nggak lepas kewarganegaraan Singapura? Udah 30 tahun lo hidup di sini. Lo kenapa masih balik ke Singapura, bayar pajak Singapura? Di sini cuma bayar pajak ini doang." Terus dia bilang, "Gue tuh 1,5 tahun wajib militer. Karena Singapura sama Israel ini sama. Mau wajib militer." Dan itu udah kedoktrin betapa indahnya Singapura itu, dan itunya udah masuk ke dia. Jadi dia nggak lepas. Nah, kalau lu ngadain wajib militer, kata dia, itu akan menjadi fanatik. Jadi istilahnya, sementara mereka kan ngajarin, oh kita global citizen, ini bicara orang kaya yang rekeningnya 12 digit ke atas. Itu kan menjadi warga dunia, tinggal di Dubai, punya begini segala macam. Dia bilang, lu kalau doktrin begini, anak gue bisa nggak mau di luar negeri, maunya di Indonesia. Kalau begitu kurikulum di sekolah, saya kan tadi ngomong seragam, Senin sama Rabu saya bilang putih abu, Kamis sama Jumat pramuka. Gimana kalau nanti aja Kamis sama Jumat itu diarahkan Isinya ke pramukaannya ke arah Plus. wajib militer itu, Plus. pemahaman kebangsaan, Betul. loyalitas. Betul. Bukan gaya militer-militer, bukan, tapi bagaimana membangun doktrin tentang kebangsaan. Betul. Kan teamwork disebut. Iya. Disiplin militer ya. Iya. Kan teamwork. Terus yang kedua adalah followership. Jadi
kita tuh lupa bahwa semua good leader selalu datang dari orang yang followership-nya tinggi. Oke. Jadi good leader always come from a good follower. Nah, anak kita ini harus diajar follow dulu. Oke. Anak sekarang kan suka melenting-melenting karena nggak mau follow. Follow. Nah, udah jadi baru dia jadi dapat leader. Leader tuh good followership-nya. Iya, follower dulu baru transcenter. Iya. Jangan ujung-ujung jadi transcenter. Betul. Nah, waktu baris berbaris, dia baris 25, satu peleton, satu jadiin 24, satu. Kalau ada yang salah, dia jadi pemimpinnya, disuruh memimpin sampai bener baru boleh tidur misalnya. Oke. Nah, itu akhirnya jadi lu sih gini, ayo. Nah, jadi kompak. Ini yang geng motor tuh kompak banget loh. Lah itu kita gitu. Nah, kalau udah teamwork jadi karena menang itu teamwork. Nah, saya punya gagasan gila lagi. Apa tuh? Ini orang misalnya tidak sekolah. Terus kemudian dia bisa bikin sepeda yang keren. Bisa bikin mesin motor yang keren. Bisa bikin pompa air yang keren. Bisa bikin gelombang pada sebuah pemancar studio yang keren. Ya udah aja orang itu dimasukin sekolah, kita kasih sertifikat aja. Itu kalau bisa. Masalah di sini kalau nggak ada ini nggak boleh. Nggak, aku mau gitu aja. Ini kita balik. Tekan gue. Karena saya dulu pernah gini, waktu saya bupati, saya didik anak sekolah sepak bola. Dia nggak belajar lagi di sekolah. Ya, bener. Dari pagi sampai sore belajarnya cuma sepak bola. Tapi statusnya saat ditipin di sekolah. Lulus SMP ya SMA, memang agak rumit waktu itu ketika masuk SMA karena kewenangannya provinsi jadi rumit lagi. Iya. Tapi saya terobos dan bisa. Sekarang udah banyak yang jadi pemain nasional. Itu yang benar. Jadi dia SMA-nya apa namanya? Sekolahnya sepak C bola aja. Ini apa Iya. namanya? Paket C aja. Enggak, ini resmi enggak pakai saya. Oh, udah malah lebih bagus. Dia tetap terdaftar sebagai siswa di sini. Di sekolah itu, tapi full kualifikasinya dia pemain sepak bola profesional. Oh, cakep. Itu cakep. Kayaknya gitu ya. Ini kayaknya pendidikan yang bikin rumit-rumit itu kayaknya menghambat kemajuan deh. Saya kalau boleh curhat, anak saya yang itu kan pemain junior catur. Suatu hari final, pas ini kelas 3 SMP mau ujian. Pertanyaannya, sekolah bilang, waduh kalau ini kita nggak boleh ujian nasional, nggak boleh ikut ujian waktu itu. Saya nanya sama anaknya, kamu mau ikut pertandingan catur tapi kemungkinan nggak naik kelas, atau ikut ini tapi nggak catur? Dia bilang nggak peduli sama sekolah, gue mau ini. Berarti memang passion kan. Nah, berarti kan sekolah kayak menghalangi kan, bertabrakan sama itu. Tapi dengan aturan ini dia bisa bebas, bisa bebas karena diringanin dia. Saya punya temen dulu, dia bisa memperbaiki radio, dia bisa bikin pemancar radio sendiri, dia bisa bikin sound sistem sendiri, ngerangkai. Tapi di STM elektronya nggak naik kelas. Karena ilmu sekolahnya mungkin sejarahnya jelek. Iya, gitu bukan loh. karena ilmu itunya. Iya. Nah, kita nggak boleh lagi ada kayak Nggak gitu. boleh. Nggak boleh Nah lagi. terakhir. Nah, Indonesia ini kan kaya akan produk kebudayaan. Betul. Termasuk kebudayaan dalam bidang pengobatan. Betul. Saya tukang benerin bangunan saya, itu jatuh tangannya patah. Oke. Saya udah 2 hari mau ke rumah sakit, saya bilang udahlah kalau patah. Saya kirim aja tuh ke tukang ke Ciberes di Subang namanya, cuma dikasih air putih di gini-gini, kasih air putih gini-gini. Sekarang udah pulang, tangannya udah gini-gini. Nah, Indonesia tuh banyak kayak gitu, ahli jantung. Betul. Nah, saya ingin mereka itu mendapat gelar akademik. Oke, ini menarik. Kita nih otak dunia medis kita ini barat banget. Mazhabnya tuh barat. Jadi parameternya barat. Dan sebentar lagi ini bicara konspirasi dulu, bahwa ujung-ujungnya barat tuh kan ujung-ujungnya farmasi, jualan obat. Jadi sebentar lagi nih di dunia ini suplemen, jamu itu akan dikendalikan standar farmasi. Jadi kalau hal ini terjadi, maksudnya masuk ke Indonesia, jamu ini jadi mati. Ini cara dunia bekerja untuk kan kita harus tahu how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Karena kan kita bukan pemain utama, kita nih ngekor. Iya. Nah, follower kita nih. Kita nih follower. Nah, ini kan kita mendadak menjadi leader nih dengan kayak gini.
ini benar-benar perlu, alhamdulillah kalau Akang udah kepikiran kayak itu, karena ini perlu orang yang benar-benar out of the box. Oh iya. Karena mahal sekali biaya farmasi, biaya medik ala barat itu mahalnya bukan main. Oh, mahal banget. Nah, ini di Protokolnya mahal. Iya, dan di sini dibilangnya alternatif. Heeh. Itu derajatnya nggak boleh alternatif, Derajatnya harus sama. harus sama. Nah, di Indonesia ini agak terbalik. Sudah rusak oleh dunia medis, terakhir lari ke alternatif yang meninggal. Ya kan terakhir sudah korban operasi, Bener. korban kemoterapi, Baru terakhir dia- lari ke alternatif, Udah, terakhir. terus nanti yang disalahin terakhir. Yang Kamu terakhir. sih minum jamu anu. Yang terakhir yang Yang disalahin. terakhir. Benar itu memang harus kalau itu ada, itulah ini malah bisa menjadi ekspor, produk ekspor. Itu yang saya maksud. Kenapa bisa di nggak? branding nih? Kita di brand diperkuat kalau terbukti misalnya dari sisi akademis, aspek yang dikerjakan secara tradisi itu menyembuhkan dan jauh lebih cepat dan tidak perlu alat medik yang terlalu mahal. Kenapa tidak menjadi alternatif pengobatan masa depan? Ukurannya sebenarnya simple. Jika sebuah penyembuhan apapun namanya udah 1.000 sampai 5.000 orang datang ke dia dengan tingkat kesembuhan 80%, itu udah sah, udah. Ukurannya itu aja. Ya, sederhana, Pak. Sederhana. Ini mah yang jangan dulu pengobatan. Di bidang ini aja, pijit memijit. Kan tradisi mijit kita dari dulu hebat. Kenapa yang terkenal shiatsu? Iya. Kenapa tradisi mijit kita tidak diajarkan menjadi memang itu tradisi mijit yang itu World class. bukan remeh-temeh dan hari ini menjadi bisnis. Kenapa kita terkenal Jepang shiatsu? Ya saya lihat di Jepang kan diinjak-injak punggung. Kan di Indonesia dari dulu udah begitu. Kenapa? Kenapa di Jepang lebih bergengsi, di kita enggak? Marketingnya memang mereka powerful. Karena di kita malu untuk Yes. menampilkan itu. Kita udah nggak boleh lagi kayak Nggak gitu. boleh lagi, sambal sekarang sudah menguasai Iya. bisnis makanan di Jawa Barat. Jawa Barat kalau ngomong sambal aja bisa 1.000 judul sambal. Oh iya. Nah, Iya. nah, terakhir itu di Indonesia ini, di Jawa Barat ya terutama, orang udah tahu kayaknya dari nyambel, kayaknya dari bakakak ayam, kayaknya dari goreng ayam, kayaknya dari sayur asem, kan begitu, kayaknya dari sate marangi. Bener. Ya kan, kayaknya dari opor, kayaknya dari sop itu jadi kaya raya di kampungnya. Bener. Tapi kenapa sekolah tidak mengajarkan itu sebagai food masa depan? SMK nggak ngajarin itu. Enggak lah. Ngajarinnya terus aja spaghetti. Iya. Bener juga, baru nggak gua. Pizza. Ya kaya-kaya di Jawa Barat itu semua rumah makan, ayam bakar, pepes. Iya, ini Tapi nggak ada. kenapa tidak koki-koki kita untuk dididik menampilkan makanan kita dan bergengsi? skill di SMK nggak diajarin ya. Saya pikir di tata boga apa namanya? Ya Apa, tapi Pak? kan ngadopsi Luar. konsepnya luar terus. Oh, bukan. Gayanya gaya orang Pizza. lain. Jadi bukan ngajarin Spaghetti. pepes. Sederhana aja. Sudah tahu makan enak itu tanpa sendok. Seolah-olah kalau makan tanpa sendok tidak terhormat. Iya. Jadi diajarinnya Manner. table manner. Table manner itu manner. harus selalu sendok dan garpu. Iya, pisau gimana, gelas gua. Ya, itu kan kalau makanannya setik, Pak. Kalau main sayur asam pakai sambal kan pakai sendok dan garpu nggak cocok. Makanya yang table manner itu makannya nggak enak. bener. Nggak pernah nyaman, beda dengan maksa gini. Iya, bener. Kenapa sih kita Sama harus kaki dipaksa? satu. Kenapa kita harus dipaksa pada kebudayaan orang yang seolah-olah kita kalau ikut kebudayaan mereka itu kita ingin menjadi terhormat. Padahal tidak ngasilin duit, Pak. Nah, kita memang bener budaya, nah itu tadi, budaya kita memang harus dipromot. Iya. Ini kayaknya harus ada satu departemen Ini propaganda nih penting. kayaknya. Ya, kenapa Kang Deddy pakai jas hari ini? Saya akan masuk ke ruangan yang ber-AC di Jakarta. Ya harus pakai jas. Saya nggak mungkin pakai sarung. Tapi kalau di rumah kan pakai sarung. Udah ketemu. Pokoknya bersedia ya bantu kita dari Amin. sisi Amin. sehat. Dan saya bersedia 24 jam. Saya Oke. si Kang siapa? Mulyadi. Oh, Kang Mulyadi ya, DPR RI. Saya bilang 24 jam untuk Jabar, gue bantu. Oh, saya bilang oke. gitu. Cuman tadi kalau kita tolong minta dengan amat sangat bahwa nggak ada
ongkos ini, Hmm, ongkos itu, tuh. ongkos ini nggak ada. Penasehat saya mah, pakar saya mah di SK-in tanpa biaya, aman Bu Menteri. Saya mah nggak akan ada APBD-nya. Bri, pusing, honor 20 juta nanti diperiksa sama BPK. Oke. Terima kasih Pak. Mana? Terima kasih. Nuhun.